Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini kembali menuju ke Puro Yegangge yang terletak di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Yang mana pura ini didirikan sebagai sarana sakral untuk memohon turunnya kesucian spiritual Sungai Gangga yang ada di surga. Keberadaan Puro Yegangge ini berdasarkan adanya peninggalan kepurbakalaan yang tertulis dan merupakan pura yang sudah sangat tua umurnya, yaitu diperkirakan didirikan pada abad ke-11 Masehi. Kemungkinan Puro Yegangge ini sebagai media sakral untuk memohon tirta atau air suci bagi masyarakat Hindu yang ada di Bali, karena pelinggih yang ada di Puro Yegangge ini menghadap ke semua penjuru, dan dari keberadaan pelinggih seperti yang nampak pada video tentunya sangat kuat kemungkinannya bahwa Puro Yegangge itu sebagai pusat nunas tirta bagi umat Hindu dari seluruh Bali. Hal ini terjadi karena saat itu nampaknya belum banyak ada pandita yang mampu menciptakan air suci dengan menggunakan puja Sapta Gangga yang merupakan puja untuk memperoleh tirta yang suci, sedangkan pengaruh Hindu dari India sudah demikian kuatnya saat ada di Bali, dicirikan dengan nama Gangga pada pura ini. Terbukti dari prasasti yang diketemukan di Puro Yegangge menggunakan bahasa Sanskerta, yang mana keyakinan pada kesucian spiritual pendirian Puro Yegangge itu sebagai sarana untuk mewujudkan keyakinan kepada kesucian Sungai Gangga sebagai ciptaan Tuhan. Demikianlah keberadaan Puro Yegangge sebagai sarana untuk mewujudkan keyakinan pada kesucian Sungai Gangga, juga sebagai tempat untuk memuja Tuhan sebagai pencipta kesucian Sungai Gangga di sorga, dan di sini sering diselenggarakan dengan berbagai ritual yang sakral yang dilaksanakan di Puro Yegangge. Sedangkan keberadaan Sungai Gangga di India pun didapatkan dalam berbagai Purana Itihasa yang diuraikan lewat cerita keagamaan yang sangat menarik dengan cerita yang memiliki banyak versi sesuai dengan Itihasa dan Purana masing-masing. Dalam Bhagavata Purana, Bayu Purana, Markandeya Purana, dan juga dalam Mahabharata dan Ramayana ada diceritakan tentang turunnya Sungai Gangga, yaitu Gangga yang di India dari surga melalui Gunung Himalaya. Puro Yegangge yang ada di Perean ini pertama kali ditemukan pada tahun 1820 yang didirikan di dekat sungai dengan struktur bangunan yang terlihat serupa dengan candi yang ada di Jawa, kecuali bagian atap Puro Yegangge yang berbentuk meru, yaitu meru tumpang 7 dan terbuat dari bahan ringan. Itu mencirikan dari budaya yang ada di Bali. Adapun jalan yang saya lalui tadi adalah merupakan jalan samping, bukan jalan utama dari pintu masuk menuju Puro Yegangge, dan saat ini menuruni tangga menuju ke beji dari Puro Yegangge. Terlihat di kejauhan ada sungai yang mengalir, dan keadaan alam yang ada di sini memang masih sangat alami dengan pohon bambu yang cukup banyak, serta suasana di sini sangat sepi sehingga memberikan suasana nyaman, tenang, dan menambah suasana sakral dan magis dari tempat ini. Dan sebentar lagi saya akan sampai ke jembatan yang merupakan jalan melewati sungai menuju ke bagian sebelah sungai, dan di depan terlihat ada gua-gua di dinding
batu padas yang ada di sini, dan air yang mengalir sangat jernih namun tidaklah terlalu dalam karena terlihat batu-batu yang ada di bawah, dan itu adalah gua yang saya maksudkan, di mana dalam gua ini tersimpan arca-arca yang merupakan arca peninggalan yang hingga kini masih dijaga dengan baik dan disucikan, dan merupakan benda peninggalan purbakala. Dan di sini juga terdapat beji atau pemandian. Ada 3 pemandian, dan ini adalah pemandian yang berada di luar yang tidak dibatasi dengan tembok. Sedangkan ada 2 lagi pemandian yang dibatasi dengan tembok, dan ini adalah pancuran yang mengalirkan air yang sangat jernih, dan di ujung ini adalah merupakan petirtan yang dibatasi dengan tembok atau penyengker. Dan ini adalah gua-gua yang menyimpan benda-benda purbakala. Namun saya tidak akan menuju ke sana karena harus menuruni sungai, atau jika pun melewati jembatan jalannya cukup sempit. Saya hanya akan melihat dari seberang sungai saja untuk mengambil gambar, dan itu adalah arca yang saya maksudkan walaupun tidak terlihat dengan jelas. Dan hingga kini saya belum bertemu dengan seorang pun. Sungguh sangat nyaman rasanya memandang air yang mengalir yang terlihat sangat jernih, dan di sini terdapat bagian sungai yang dalam, dan di atasnya terdapat pepohonan yang cukup banyak. Dan ini adalah pemandian atau petirtan atau beji yang ada di Puraya Gangge, salah satu beji yang ada. Dan ini adalah pancoran yang mana air keluar dari dinding di bawah dari Puraya Gangge. Dan ini adalah gua yang berisikan arca, dan ini adalah arcanya yang saya maksudkan. Dan sepertinya tidak banyak yang mengetahui tentang keberadaan Puraya Gangge, dan ini adalah peninggalan dari zaman kuno. Dan mudah-mudahan dengan video ini masyarakat Bali akan bisa mengetahui bahwa di Pulau Dewata ada sebuah pura yang merupakan cagar budaya yang hingga kini tetap dilindungi dan dilestarikan, yang merupakan peninggalan yang sangat tua. Dan di sini terdapat sebuah jalan yang sekelilingnya masih berupa semak dan pepohonan seperti tanaman bambu. Namun di sini jalan sedikit licin, harus lebih berhati-hati jika melewatinya, dan ada tangga yang nantinya akan menghubungkan jalan ini menuju ke bagian jalan raya yang ada di depan dari Puraya Gangge. Dan inilah tangga naik, dan jika terus diikuti kita akan sampai ke jalan raya. Namun saya tidak akan menuju ke sana, saya akan kembali lagi menuju ke Puraya Gangge untuk melihat keadaan pura. Nantinya akan masuk ke bagian utama Ning Mandala dari Puraya Gangge agar kita bisa mengetahui apa saja pelingi-pelingi atau bangunan suci yang ada di Puraya Gangge. Dan keadaan alam di sini memang benar-benar masih sangat alami, sejuk, tenang, dan damai. Dan ini adalah jembatan tadi yang sudah saya lewati. Tak jemu-jemu rasanya untuk memandang tebing yang ada di sini beserta sungai yang mengalir. Dan ini adalah jalan naik
menuju ke atas atau menuju ke bagian utama Ning Mandala dari Pura Ye Gangga, dan terlihat di atas adalah merupakan Pura Ye Gangganya. Dan memang tadi ketika datang saya memang sengaja terlebih dahulu menuju ke bagian Beji, dan dari sini barulah akan menuju ke bagian utama Ning Mandala dari Pura Ye Gangga. Bisa dikatakan Pura Ye Gangga berada di ketinggian karena di sekeliling dari Pura Ye Gangga masih berupa dataran yang miring yang ditumbuhi oleh pepohonan dan semak-semak. Dan jika ingin datang ke pura ini bisa pada hari Senin hingga hari Jumat dari pagi hingga jam 5 sore. Namun saya dapat informasi bahwa pada saat jam 11, setengah 12 siang maka penjaga akan istirahat dan nanti kembali sekitar jam 1, dan penjagaan akan ditutup pada saat pukul 5 sore. Dan ini adalah bagian utama Ning Mandala dari Pura Ye Gangga. Terdapat bangunan-bangunan yang merupakan bangunan penunjang untuk pelaksanaan upacara dan upakara di Pura Ye Gangga. Dan ini adalah candi bentar yang sangat unik yang terlihat sangat kokoh, dan di depan terlihat ada sebuah candi yang atapnya berupa meru. Dan jika kita lihat susunan batu-batu yang terpasang pada tembok pura mencirikan bahwa tempat ini masih sangat terawat, dan di sini terdapat buah-buah candi bentar untuk menuju ke bagian utama Ning Mandala dari pura. Dan ini adalah merupakan jalan utama dari jalan menuju Pura Ye Gangga, dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang diwastra poleng. Dan dari sini kita bisa melihat kembali ke arah Beji dari arah ketinggian, melihat tebing dan gua yang tadi sudah kita lihat. Dan ini adalah balai-balai, dan saya akan menuju ke bagian utama Ning Mandala Pura melalui candi bentar. Om Swastiastu, semoga diberkati dan diperkenankan untuk mengambil video. Dan sebelumnya jika ada salah saya mohon maaf. Dan ini adalah sebuah bangunan suci yang berupa mendekati bentuk dari Padma yang berada pada bagian kaki kangin dari areal utama Ning Mandala dari Pura Ye Gangga. Dan terlihat ada naga yang mencirikan itu adalah Padma, dan di sini terdapat sebuah tugu. Di dalam tugu terdapat arca berupa Linggayoni. Terlihat di depan ada bebaturan yang tidak begitu tinggi, dan di dalamnya terdapat arca, yaitu 2 buah arca. Namun sepertinya arca sudah terkikis dimakan waktu, dan ini adalah merupakan pelinggih yang berupa limat, dan ini adalah sebuah bangunan suci menyerupai tugu. Dan di sini kembali terdapat linggih yang sama seperti tadi, dan juga terdapat arca, yaitu arca berupa wujud dari bentuk manusia ataupun kemungkinan perwujudan dari Dewi. Dan terlihat sekali batu-batu yang digunakan sangat berbeda dengan batu saat ini, terlihat sangat kuat dan kokoh. Dan ini adalah Balai Kulkul yang ada di Pura Ye Gangga, yang merupakan salah satu dari pancaswara yang biasanya akan dibunyikan ketika
ada pelaksanaan upacara di pura ini. Dan saya akan kembali menuju ke bangunan utama, yaitu candi yang beratapkan Meru, yaitu Meru Tumpang 7 atau bertingkat 7. Dan bentuk bangunan candi ini memang mendekati dari bentuk candi-candi yang ada di Jawa. Dan di Bali memang banyak terdapat bentuk-bentuk candi seperti ini, seperti di Candi Wasan, seperti di Tirta Mangening, dan juga di Tirta Empul, memiliki bentuk-bentuk candi yang menyerupai candi-candi yang ada di Jawa. Pintu masuk menuju ke bagian candi berisikan dekorasi berupa aling-aling, dan di belakang aling-aling ini barulah terdapat tangga naik menuju ke bagian candi. Dan ini ada sebuah hiasan relief atau berupa bome. Dan yang menarik di sini, dari relief yang ada terdapat sebuah bentuk seperti gembok, seperti kunci, dan ini adalah merupakan tangga naik menuju ke atas, yang mana di bagian aling-aling terdapat dua buah tangga, dan nanti akan menjadi satu tangga menuju ke atas. Dan mohon maaf, saya tidak berani untuk naik ke bagian utama dari linggi ini. Cukup saya hanya menyodorkan tangan agar kamera bisa mengambil gambar, karena rasanya tidak sopan jika saya naik ke bagian suci, area yang sangat disucikan dari tempat ini. Demikianlah keadaan dari Pura Yegangge. Semoga dengan adanya video ini, walaupun tidak bisa menjelaskan secara lengkap dan detail dan mungkin ada kesalahan, namun saya harapkan semoga ini bisa menginspirasi bagi penonton, mudah-mudahan memunculkan keinginan untuk datang bersembahyang ke Pura Yegangge sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur langit kita di zaman lampau telah menyiapkan sebuah tempat suci yang sangat suci dan sakral, yang tentunya kalau ada waktu sangat baik untuk kita kunjungi, di samping untuk bisa mengenal keberadaan peninggalan budaya Hindu Bali, juga sangat baik dipakai atau dipergunakan untuk memuja kekuasaan Tuhan, karena tentunya di bagian atau di tempat suci memiliki aura yang suci akan sangat membantu kita memusatkan pikiran, menyatukan hati dan pikiran untuk bisa memuja dan menuju kepada Tuhan. Video akan saya akhiri, dan jika ada salah saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak.